Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang proyek matematika wajib. Namun sebelumnya aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Karin Natania, biasa dipanggil Karin, dari kelas 11G nomor absen 8. Pada kesempatan ini aku akan membahas 3 soal mengenai program linear. Yuk langsung ke soal pertama. Berikut adalah soal pertama. Dari soal tersebut kita mendapatkan 4 sistem pertidaksamaan. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik-titik dari setiap sistem pertidaksamaan dengan menggunakan bantuan tabel. Langsung saja ke sistem pertidaksamaan yang pertama, yaitu X plus 2Y lebih kecil sama dengan dari 20. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20. Maka dari situ kita mendapatkan 2 titik, yaitu 0,10 dan 20,0. Lanjut ke sistem pertidaksamaan yang kedua, yaitu X plus Y lebih besar sama dengan 9. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 9. Namun, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 9. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan 2 titik, yaitu 0,9 dan 9,0. Lanjut ke sistem pertidaksamaan yang ketiga, yaitu 2Y lebih besar sama dengan X. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Namun jika Y sama dengan 1, maka X sama dengan 2. Dan kita mendapatkan titik 0,0 dan 2,1. Hingga di sistem pertidaksamaan yang terakhir, yaitu Y lebih kecil sama dengan 2X. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Namun jika Y sama dengan 2, maka X sama dengan 1. Dari tabel tersebut kita mendapatkan 2 titik lagi, yaitu 0,0 dan 1,2. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menggambar grafik. Saat menggambar grafik, kita akan menentukan satu titik uji untuk menentukan daerah mana yang akan kita arsir pada setiap sistem pertidaksamaan. Langsung saja ke sistem pertidaksamaan yang pertama. Di sini aku menggambarkan garis dari titik yang sudah kita tentukan tadi, dan aku menggunakan titik uji 0,0. Hasilnya benar karena hasilnya tidak melebihi atau sama dengan 20. Maka daerah yang aku arsir adalah daerah yang berada di atas garis merah. Selanjutnya, pada sistem pertidaksamaan yang kedua, aku juga menggambar garis dari titik yang sudah kita tentukan tadi. Di sini aku juga menggunakan titik uji 0,0. Namun, hasilnya salah karena hasilnya tidak lebih atau sama dengan 9. Maka, daerah yang aku arsir adalah daerah yang berada di bawah garis hijau. Lanjut ke sistem pertidaksamaan yang ketiga, aku menggambar dari titik yang sudah kita tentukan juga, dan aku di sini menggunakan titik uji 10,0. Namun, hasilnya tidak memenuhi, maka salah, dan daerah yang aku arsir adalah daerah yang berada di bawah garis kuning. Lanjut ke sistem pertidaksamaan yang terakhir, yaitu yang keempat. Di sini aku juga menggunakan titik uji 10,0, dan hasilnya benar karena hasilnya memenuhi, maka daerah yang aku arsir adalah daerah yang berada di atas garis biru. Nah, gambarnya udah selesai nih teman-teman. Nah, dari gambar grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa daerah yang tidak terkena arsiran atau daerah yang masih bersih adalah daerah himpunan penyelesaian. Maka dari itu, kita telah selesai mengerjakan nomor 1. Yuk lanjut ke nomor 2. Berikut adalah soal nomor 2. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tabel untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama, kita misalkan mur sebagai X dan baut sebagai Y, dengan mesin yang digunakan adalah mesin CNC1 dan mesin CNC2. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel tersebut sesuai dengan data yang kita peroleh dari soal. 1 unit barang mur dibuat dengan mengoperasikan mesin CNC1 selama 2 menit dan mesin CNC2 selama 4 menit, dengan keuntungan bersih 1 mur 2.500. Sedangkan 1 unit baut dihasilkan dengan mengoperasikan mesin CNC1 selama 8 menit dan mesin CNC2 selama 4 menit dengan keuntungan bersih dari 1 baut itu 5.000. Di soal diketahui jika mesin CNC1 dan mesin CNC2 tidak bisa digunakan lebih dari 8 jam. 8 jam itu adalah 480 menit, maka bisa kita tuliskan kurang dari 480. Dari tabel tersebut kita mendapatkan 2 sistem pertidaksamaan, yaitu 2X plus 8Y kurang dari 480 dan 4X plus 4Y kurang dari 480. Tidak lupa menambahkan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 karena hasilnya tidak mungkin negatif. Dari tabel tersebut kita juga dapat menentukan fungsi XY, yaitu 2500X plus 5000Y. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik dari setiap sistem pertidaksamaan. Dari sistem pertidaksamaan yang pertama bisa kita sederhanakan menjadi X plus 4Y kurang dari 240. Lalu kita misalkan X sama dengan 0 maka Y sama dengan 60, dan jika Y sama dengan 0 maka X sama dengan 240. Dari situ kita mendapatkan titik 0,60 dan 240,0. Selanjutnya, sistem pertidaksamaan yang kedua kita bisa menyederhanakan dengan membagi 4 menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 120.
Lalu kita misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 120. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 120. Dari situ kita mendapatkan dua titik lagi, yaitu titik 0,120 dan 120,0. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menggambar grafik. Sekarang aku menggambarkan garis dari sistem pertidaksamaan yang pertama. Lalu aku menggunakan titik uji 0,0 dan hasilnya benar. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang berada di atas garis biru. Lanjut ke garis yang kedua. Di sini aku menggambarkan garis untuk sistem pertidaksamaan yang kedua. Dan aku menggunakan titik uji 0,0 juga. Hasilnya pun benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang berada di atas garis merah. Nah, dari gambar grafik ini bisa kita simpulkan bahwa daerah yang tidak terkena arsiran atau daerah yang bersih adalah daerah himpunan penyelesaian. Dari grafik tersebut, kita bisa menentukan titik pojoknya. Yang pertama, 0,60, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 60. Maka keuntungan yang didapatkan adalah 300. Selanjutnya, yang kedua ada 80,40, yaitu X sama dengan 80 dan Y sama dengan 40. Keuntungan yang didapatkan adalah 400.000. Lanjut ke titik ketiga, di mana X sama dengan 120 dan Y sama dengan 0, maka keuntungan yang didapat adalah 300.000. Dan di titik terakhir, di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka tidak diperoleh keuntungan sama sekali. Nah, dari tabel uji titik pojok tersebut dapat kita simpulkan bahwa keuntungan maksimum yang didapat oleh industri rumahan bernama Jovan Makmur adalah Rp400.000. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 yuk, berikut soalnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan sama dengan langkah yang sudah kita lakukan di nomor 2 tadi, yaitu dengan menggunakan tabel untuk mempermudah proses pengerjaan. Di sini kita misalkan kapsul 1 sebagai X dan kapsul 2 sebagai Y, dan vitamin yang dibutuhkan adalah vitamin A, C, dan E. Setiap kapsul jenis 1 mengandung 6 mg vitamin A, 5 mg vitamin C, dan 1 mg vitamin E dengan harga Rp2.000. Sedangkan setiap kapsul jenis 2 mengandung 8 mg vitamin A, 3 mg vitamin C, dan 4 mg vitamin E dengan harga Rp3.000. Di soal juga dituliskan jika setiap hari seorang pasien memerlukan tambahan vitamin selain berasal dari makanan dan minuman sebanyak 40 mg vitamin A, 15 mg vitamin C, dan 12 mg vitamin E. Maka dapat kita tuliskan lebih dari sama dengan 40, lebih dari sama dengan 15, dan lebih dari sama dengan 20. Nah, dari tabel tersebut kita mendapatkan 3 sistem pertidaksamaan, yaitu 6X plus 8Y lebih besar sama dengan 40, 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 15, dan X plus 4Y lebih besar sama dengan 12. Tidak lupa kita juga menuliskan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 karena hasilnya tidak mungkin negatif. Dari tabel tersebut kita juga bisa mendapatkan fungsi XY, yaitu 2000X plus 3000Y. Nah, sekarang langkah yang akan kita lakukan adalah menentukan titik-titik dari setiap sistem pertidaksamaan. Pada sistem pertidaksamaan yang pertama, bisa kita sederhanakan menjadi 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 20. Lanjut, kita misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. Dan jika Y sama dengan 2, maka X sama dengan 4. Dari situ kita mendapatkan 2 titik, yaitu titik 0,5 dan 4,2. Lanjut ke sistem pertidaksamaan yang kedua, yaitu 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 15. Di sini kita mengibaratkan X sama dengan 0, maka kita mendapat Y sama dengan 5. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Di sini kita mendapatkan 2 titik lagi, yaitu titik 0,5 dan 3,0. Dan pada sistem pertidaksamaan yang terakhir, yaitu X plus 4Y lebih besar sama dengan 12. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3, dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 12. Dari sini kita mendapatkan 2 titik terakhir, yaitu 0,3 dan 12,0. Nah, sebelum kita menggambar grafik, kita akan menentukan titik uji dari setiap pertidaksamaan. Di sini aku menggunakan titik uji 0,0 dan ketiganya tidak memenuhi, maka grafik yang dihasilkan adalah seperti ini. Pada gambar grafik ini, garis hijau mewakili sistem pertidaksamaan yang pertama, garis kuning mewakili sistem pertidaksamaan yang kedua, dan garis biru mewakili sistem pertidaksamaan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan menentukan titik pojok. Titik yang pertama, jika X sama dengan 12 dan Y sama dengan 0, maka uang minimal yang harus dibawa adalah 24.000. Untuk titik kedua, di mana X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2, uang minimal yang harus dibawa adalah 14.000. Dan di titik yang terakhir, jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5, maka uang yang harus dibawa adalah 15.000. Maka, kesimpulan dari uji titik pojok ini adalah pasien harus menyiapkan uang minimal 14.000 setiap hari untuk memenuhi kebutuhan vitaminnya. Sedangkan untuk menentukan banyak
kapsul dari masing-masing jenis yang harus dikonsumsi dapat kita lakukan dengan mengeliminasi sistem pertidaksamaan yang pertama dan sistem pertidaksamaan yang ketiga. Nah, dari eliminasi tersebut kita mendapatkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Maka, banyaknya kapsul yang harus dikonsumsi oleh pasien per hari adalah 4 kapsul jenis 1 dan 2 kapsul jenis kedua. Sekian pembahasan dari saya. Namun sebelum video ini berakhir, aku mau ngasih quotes nih buat teman-teman, yaitu it's going to be hard, but hard is not impossible. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih, semoga membantu.